Kita mulaikan MK kita pada malam hari ini ya Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Shalom, selamat malam. Bapak Ibu kekasih Tuhan. Tahun baru, semangat baru, sukacita baru, dan iman kita juga harus semakin bertambah di dalam Tuhan. Apapun situasi dan keadaan kita, Tuhan ada beserta dengan kita. Dan tetap percaya, Tuhan pasti kasih yang terbaik untuk kita semua anak-anaknya. Puji nama Tuhan. Pada malam hari ini, sebelum kita mulaikan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Nanti yang berdoa, Mbak Dona ya. Dipersilahkan. Oke, mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan. Kami merasakan kasih setia, kebaikan anugerah Tuhan bagi kami semua, satu persatu, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga di MK Sawoja 3 kami ini Tuhan. Kami sudah melewati tahun 2021, kami ada kembali di tahun yang baru 2022 ini, dan saat ini kami akan memulai ibadah MK di tahun yang baru. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati ibadah kami malam hari ini Tuhan, dari awal sampai akhir. Engkau memberikan kami semua telinga seorang murid, hati seorang hamba, untuk boleh kami sama-sama merasakan berkat-berkat dari Tuhan melalui ibadah MK kami malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami memulai ibadah di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Kita akan menyanyikan lagu Mas MK yang sudah setahun nggak kita nyanyikan ya. Terakhir kita ketemu di tahun 2021. Yap, dengan semangat. MK, ada di mana-mana, bergerak cepat, selalu terdepan. MK, murid Kristus, yes, we can. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Keadaan kita, hati kita, pikiran kita, perasaan kita tidak boleh dipengaruhi dengan apa yang terjadi di sekitar kita. Tetapi kita harus tetap bersemangat, kita tetap mengasihi Tuhan, memandang kepada Tuhan, karena Tuhanlah sumber kehidupan kita. Kenapa kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan?
dengan penuh keyakinan, langit pun tidak akan menjadi batas, bahwa rancangan Tuhan adalah yang terbaik bagi kita. Mungkin saat ini kita tidak melihat, tetapi yakinlah dan percaya ujung-ujungnya pasti berkemenangan. Karena itulah janji Tuhan bagi setiap anak-anak yang percaya kepadanya. Mari kita angkat satu pujian yang berkata, Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Saat ku berjalan, kasih-Mu menyerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolongnya setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus menolongnya setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolongnya setia. Bapak Ibu, mari kita angkat satu pujian ini dengan iman bahwa Tuhan akan menerangi setiap langkah hidup kita dengan kasih. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, ku tahu Kau bersamaku. Yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan
tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus menolong yang setia. Kau lebih tahu, kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Penolong yang setia. Kasih-Mu sungguh ajaib, tak berkesudahan mengalir di hidup kami. Haleluya. Besar kasih setiamu, besar anugerahmu. Setiap hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu. Oh Yesus, ku bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Ku bersyukur buat perlindungan-Mu yang nyata. Ku bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Ku bersyukur. Kasih-Mu nyata terjadi di hidup kami. Perlindungan-Mu dan pertolongan-Mu. Dengan apa ku balas segala kebaikan-Mu, selain memuji dan menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Jamah setiap hati kami pada malam hari ini Tuhan. Kami merindukan Engkau ya Bapa. Kami merindukan uluran kasih. Kami merindukan belayan hangat Tuhan. Kami merindukan Engkau lebih daripada apapun ya Yesus. Oh Yesus. Menapaki tahun baru ini Tuhan, kami tidak takut, tidak gentar. Karena kami tetap percaya bahwa rancangan-Mu adalah yang terbaik bagi kami ya Tuhan. Yang pasti membawa kami dari kemuliaan kepada kemuliaan ya. Dan seluruh kehidupan kami Tuhan, bukan untuk nama kami, bukan untuk kebesaran kami, tapi semuanya kami kembalikan untuk kemuliaan nama-Mu. Biarlah karya-karya-Mu nyata terjadi di hidup kami ya Bapa. Sehingga kami boleh menjadi alat untuk menyampaikan kebesaran. Terima kasih ya Bapa. Kami tak khawatir, kami tak takut. Sebab Engkau besertaku. Haleluya.
kasih Tuhan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Oh, saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau pinta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Sekali lagi kita mau katakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, oh, saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Kami bersyukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kesempatan yang begitu berharga Kau beri pada malam hari ini Tuhan, tidak akan kami sia-siakan berlalu tanpa arti. Tetapi Tuhan, kami mau isi dengan hati yang rindu akan Engkau ya Bapa. Berkaryalah Engkau Tuhan di tengah-tengah kami Bapa. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau urapi yang akan menyampaikan firman-Mu. Engkau juga mengurapi kami yang akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang akan disampaikan pada malam hari ini Tuhan, bukan sekedar pengetahuan, bukan sekedar kata-kata, tapi akan mentransformasi kehidupan kami. Kuasa yang bekerja di dalam kami Tuhan. Sehingga hidup kami ada dalam perkenan-Mu, menyenangkan hati-Mu, memuliakan nama-Mu, dan menjadi alat-Mu Tuhan. Sehingga nama-Mu dipermuliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa untuk jamahan-Mu pada malam hari ini. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Dan ketika Engkau hadir Tuhan, kuasa-Mu, otoritas-Mu, pemulihan-Mu, berkat-Mu, damai-Mu tercurah bagi kami semua pada malam hari. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa dan seruan kami pada malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Untuk penyampaian firman Tuhan, waktu dan tempat saya persilakan sama Bu Eli. Monggo. Terima kasih Mbak Dona. Puji Tuhan, kita sudah bersama-sama memuji dan meninggikan nama Tuhan. Kurang sebenarnya ya untuk kita pujian penyembahan, tapi ada waktu yang lain. Dona juga sudah membuat apa, Don? Apa, Mbak? Untuk kita lebih banyak, untuk kita lebih banyak pujian penyembahan. Sayangnya saya masih belum bisa bergabung. Dona, minta maaf karena Ya. masih ada kegiatan yang lain ya. Oh, kubu doa ya. Ya, kudu. Oke. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Shalom, selamat malam. Malam, lambaikan tangan aja. Oke, kita 1 tahun tidak berjumpa ya. 1 tahun kita tidak berjumpa, bersyukur kalau malam hari ini kita masih bisa berjumpa lewat Zoom. Semoga nanti ada kesempatan kita berjumpa lewat darat. Sudah rindu ya, ingin melihat wajah teman-teman.
Kita berdoa agar semuanya kembali posisinya normal, normal kembali agar kita bisa ber-MK seperti dulu. Nah, malam hari ini nggak pakai lama, saya segera akan membawakan sedikit sharing malam hari ini sebelum kita nanti akan sharing. Ada 3 pertanyaan, tapi fleksibel, nanti kita bisa atur sesuai dengan waktu yang ada. Jadi saya diberi kesempatan sampai jam berapa, Bu Gem? Supaya enak ini ngomongnya. Sampai jam berapa ini saya? Setengah sembilan. Setengah 9. Oke, kita masih ada waktu 1 jam. Nah, langsung aja. Malam hari ini sharing kita adalah tentang kesehatan bagian dari kesejahteraan. Kalau tubuh kita sehat, pasti sejahtera. Betul enggak? Nah, bagaimana caranya? Nah, kita akan melihat di sini, kita akan sama-sama belajar tentang kebenaran firman ini. Kalau di sini di Kisah Rasul 3 ayat 1 sampai 8. Saya sebenarnya ingin membacakan Kisah Rasul 3 ini 1 sampai 8, tapi di sini nggak usah dibaca. Bapak Ibu sudah tahu kisahnya tentang seorang lumpuh yang sejak lahir. Jadi ada orang lumpuh yang sejak lahir ini sudah lumpuh, dia selalu setiap hari itu di gerbang indah bait Allah untuk meminta sedekah. Jadi mengemis di sana. Nah, waktu itu lewatlah Rasul Petrus. Saat mereka minta sedekah, Rasul Petrus nggak ngasih uang, bahkan dia katakan emas dan perak tidak ada padaku. Tapi apa yang Rasul Petrus berikan? Dia memberikan doa yang membawa kesembuhan bagi orang lumpuh ini. Wah, sangat bersyukur. Saya rasa orang ini bukan anak kecil ya. Dia orang lumpuh berarti sudah dewasa. Puluhan tahun mengalami kelumpuhan yang hidupnya setiap hari hanya bisa mengemis, meminta sedekah, meminta belas kasihan dari orang-orang yang lewat waktu itu di gerbang bait Allah. Jadi kalau kita lihat sangat kasihan orang ini ya. Puluhan tahun hidupnya hanya seperti itu. Pastinya tidak sejahtera ya. Kalau kita lihat kalau dia ngemis sampai puluhan tahun berarti belum sejahtera. Kenapa? Karena dia masih sakit, masih lumpuh. Nah, setelah Rasul Petrus menyembuhkan dia dengan kuasa nama Yesus, saya rasa orang ini mulai kan sudah bisa jalan nih, sudah bisa jalan, dia bisa mencari pekerjaan dan pasti hidupnya akan semakin sukses, akan semakin sejahtera. Jadi kesejahteraan itu dibutuhkan tubuh yang sehat agar kita bisa bekerja. Nggak sehat toh ya Pak Widya, Pak Herman. Nggak cuma sehat. Tema kita tahun ini apa? Sehat, semangat, dan sukacita. Itu loh. Jadi kita harus memiliki tubuh yang sehat agar kita tetap bersemangat. Nah, kalau kita bersemangat pasti ada sukacita, ya kan? Itu sudah apa istilahnya 3 bagian yang tidak bisa dipisahkan. Satu paket kata Pak Sugeng. Nah, kalau saya mau bertanya di sini, siapa yang mau sehat? Semua pasti pengen sehat ya. Mbak Widya nggak angkat tangan ya. Siapa yang mau sehat? Semua mau sehat. Nah, sekarang silakan dipilih. Apa pilihan kita? Sehat tapi miskin atau kaya tapi sakit-sakitan? Pilih yang mana? Sehat dan kaya. Maunya gitu ya. Tapi pilihannya ini ada 2, cuma 2. Sehat tapi miskin. Nah, kaya tapi sakit-sakitan. Kita pilihnya mana? Ya, bukan dua-duanya sebenarnya. Kalau kita sakit-sakitan meskipun kaya, akhirnya nanti kita jatuh miskin karena mungkin kekayaan kalau kita sakit ya. Sekarang kalau dia enggak pakai BPJS, ke dokter aja sudah berapa, apalagi nginep, perawatan itu sangat mahal harganya. Belum lagi kalau MRI lah, inilah kapan itu bapak saya kan jatuh harus MRI. Nah, kalau MRI itu ternyata normalnya 3 juta lebih. Puji Tuhan bapak saya ikut BPJS, jadi tinggal bayar sisanya. Yang jutaan itu enggak dibayar karena sudah dibayar
pemerintah BPJS. Nah, seperti itu. Kalau kita kaya tapi sakit-sakitan, nah kita nggak bisa sejahtera. Nah, kalau sehat tapi miskin, ini bisa jadi alternatif juga. Orang ini kalau dia punya kemauan untuk dia bisa terus berjuang, berusaha sungguh-sungguh, bekerja dengan sungguh-sungguh, maka dia akan sukses, dia akan sejahtera. Jadi semua kita inginkan tubuh yang sehat, karena sehat itu mahal harganya. Nah, kalau di renungan MK ini, Pak Sudiono menuliskan ada empat faktor penyebab datangnya penyakit. Yang pertama adalah sakit karena kelemahan tubuh. Kita baca dalam 1 Timotius 5 ayat 23. Janganlah lagi minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit, berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Jadi di sini Rasul Paulus ini peduli dengan kesehatan Timotius. Dia minta untuk Timotius itu karena fisiknya terganggu, dia itu lemah tubuhnya, pencernaannya itu terganggu. Jadi Rasul Paulus bilang, enggak, kamu jangan hanya minum air, tapi tambahkan anggur. Mungkin kita di sini juga seringkali ada yang kita memiliki kelemahan tubuh. Mungkin pencernaan kita dari kecil kurang sehat. Nah, itu kita bisa sakit hanya karena kita memiliki kelemahan tubuh. Rasul Paulus peduli dengan Timotius ini. Dia punya kelemahan dalam pencernaannya. Minum anggur tidak apa-apa, tapi jangan banyak-banyak, nanti mabuk. Jadi apa yang baik untuk tubuh kita boleh, asal tidak berlebihan untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sakit akibat dosa kita. Oh, tadi yang pertama ini saya kasih contoh ya. Misalnya kita ini punya emah, nah yang gampangnya gitu ya. Sekarang ini lagi ngetren asam lambung atau GERD. Nah itu karena pola makannya enggak rutin atau dia memiliki pola makan yang enggak sehat. Sudah tahu asam lambung atau emah, tapi makannya terlambat atau makanan yang pedas-pedas. Nah, itu kan namanya juga mencobai dirinya sendiri. Sudah tahu pencernaannya terganggu. Jadi kalau seperti ini Rasul Paulus memberikan nasihat kepada Timotius untuk minum anggur sedikit itu karena untuk kebaikan dari si Timotius ini yang memiliki kelemahan di situ. Asal enggak banyak-banyak. Itu contohnya ya. Yang kedua, sakit akibat dosa kita. Kita baca dalam Mazmur 107 ayat 17. Ada orang-orang yang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Jadi sakitnya ini karena dosa. Dosanya karena melanggar kebenaran firman Tuhan. Karena dia memberontak akan firman, dia jalannya sudah melenceng. Tuhan ingin kembalikan dia pada jalan yang benar. Salah satu caranya yaitu dengan diberi sakit. Banyak cara untuk Tuhan membawa kita ini kembali pada jalannya. Tapi salah satu caranya adalah diberi sakit. Kalau kita sudah diberi sakit, yang kita ingat siapa pertama? Pasti Tuhan. Nah, untuk itu kita kalau sakit kita harus introspeksi diri. Jadi nggak melulu sakit penyakit itu karena dosa. Tapi seringkali kita kalau sakit, kan Bapak Ibu seringnya kalau didoakan, ampunilah segala kesalahan dan dosanya. Seperti itu ya. Kita diingatkan supaya kita itu mengoreksi. Apa aku pernah atau aku saat ini berbuat dosa, atau aku sedang melanggar kebenaran firman. Nah, kita segera koreksi. Kalau memang sakit kita karena dosa, segeralah bertobat, segeralah berbalik kepada jalan yang benar. Itu sakit karena dosa. Jadi Tuhan izinkan kita mengalami sakit supaya memproses kita kembali kepada jalannya Tuhan. Tuhan itu sangat baik, meskipun kita sakit karena dosa. Kalau kita sudah bertobat, kita mengakui kesalahan kita, pastilah sakit kita itu akan disembuhkan.
Nah, yang ketiga, sakit karena orang lain. Amsal 12 ayat 4 kita akan baca. Istri yang cakap adalah mahkota suaminya, tetapi yang membuat malu adalah seperti penyakit yang membusukkan tulang suaminya. Nah, ini saya rasa tentang hubungan suami istri. Bisa juga dengan hubungan teman. Kalau ini ya, para suami-suami memiliki istri yang nggak cakap, wah ini membuat penyakit bahkan membusukkan tulang. Kasihan ya para suami. Jadi istri harus apa? Harus jadi penolong, bukan perongrong. Istri harus tunduk, bukan menanduk. Kalau ya, kalau istri jadi perongrong, jadi penanduk, ya pastilah suaminya akan kalau sudah kepikiran, akhirnya jadi sakit, kasihan kan? Jadi kita harus tetap mendukung untuk para suami-suami kita. Jadilah istri yang tunduk, istri yang menolong. Saya juga terus belajar ini jadi penolong dan tunduk, bukan menanduk. Karena kasihan ya kalau suami kita tanduk terus. Nah, itu yang menjadi penyebab. Kalau kita juga punya hubungan yang tidak sehat dengan teman kita, dengan orang lain, itu juga sesuatu hubungan yang tidak sehat itu mungkin kita pikirkan, kita akan jadi sakit. Ini mungkin sakit pusing ya, pusing, atau mungkin bisa lebih dari itu kalau masalah itu besar. Nanti saya akan bahas tentang itu. Ada lagi poin yang kelima yang akan saya tambahkan. Nah, yang keempat, yang menurut renungan MK ini adalah sakit karena setan atau kuasa jahat. Kita baca dalam Matius 17 ayat 18. Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Jadi saat itu Yesus menyembuhkan seorang anak yang sakit ayan. Waktu itu anak ini sudah didoakan oleh murid-muridnya Tuhan Yesus, tapi tidak bisa sembuh. Sampai muridnya ini tanya, loh guru, aku sudah mendoakan anak ini, tapi kenapa kok tidak sembuh? Yesus berkata apa? Yesus katakan kepada mereka, kamu kurang percaya. Karena jenis ini harus, kalau ngusir setan itu nggak cukup mendoakan, apalagi tutup mata. Nanti malah setannya ngerjain kita. Orangnya yang lagi ayan, sedang ayan ini kan kemana-mana. Saya pernah lihat orang yang ayan ini, kalau ada api itu bahaya. Kalau ada air bahaya, dia bisa nyemplung di situ. Karena dia bisa kemana-mana dengan kondisinya yang seperti itu. Nah kalau kita mendoakan dia, mungkin hanya dengan dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Itu tidak cukup itu. Kita harus usir setannya. Jadi harus kita usir setannya agar dia menjadi sembuh kembali. Seperti yang Tuhan katakan, kamu kurang percaya. Mungkin dia enggak dengan yakin gitu. Mungkin selama ini dia hanya mengatakan, bangunlah, kamu sembuh. Seperti itu seperti yang awal tadi saya katakan tentang Rasul Petrus. Emas dan perak tidak aku punya, tapi dalam nama Yesus berjalanlah. Dia berjalan. Mungkin hanya dia ngomongnya kan nggak mungkin keras sekali, tapi kalau kita mengusir setan itu harus dengan otoritas Tuhan, harus dengan kuasa Tuhan. Nggak cukup hanya yang doa asal-asalan seperti itu. Nah, kalau yang tadi itu kita sudah pelajari ada 4 faktor atau 4 poin sakit penyakit yang disebabkan oleh karena kelemahan tubuh, oleh dosa dan pelanggaran kita, oleh orang lain, dan oleh kuasa jahat. Di sini saya tambahkan ada sakit penyakit karena kuasa jahat akibat dosa kita. Jadi sakitnya ini karena kuasa jahat, tapi karena akibat dosa kita. Nah, bingung ya? Saya ini baru-baru ini bukan menemukan, tapi sebenarnya sudah lama, ini saya punya teman, dia ini karena akibat perkataannya telah menyakiti orang lain. Nah, orang lain ini yang sudah sakit hati ini mengakar gitu ya. Kalau sudah orang yang sudah akar pahit ini
Wah, sudah akhirnya marah kalau sudah bisa, kalau dibuahi lagi bisa jadi dendam. Nah, kalau sudah dendam dibuahi lagi bisa berbuat sesuatu yang tidak benar. Nah, dia membalas sakit hatinya ini dengan cara pergi ke dukun. Jadi dia pakai kuasa jahat. Nah, Juni yang soal gini sudah paham banget nih Juni ini. Soal dukun perdukunan. Nah, dia pergi ke dukun dan mengguna-guna orang itu. Yang kena guna-guna ya pasti sakit. Apalagi saat ini sesama anak Tuhan. Ya. Kalau yang anak Tuhan pun sendiri kalau dia buka celah sedikit apapun, pasti akan kena kalau ada orang yang mengguna-guna kita. Nah, teman saya ini punya suami sebenarnya lumayan loh, dia ini bisa berdoa mengusir roh jahat. Jadi setiap kali dia ini kena serangan seperti itu ya, memang kadang tubuhnya sakit di daerah mana dibawa ke dokter sampai opname, tidak diketahui penyakitnya. Kalau dari kuasa jahat kan seperti itu. Tapi kalau dari orang, katanya orang yang pinter tanda kutip, dukun ini, dia lihat ada ususnya yang ditali lah, ada apa ya di bagian tubuhnya yang sedang dikerjain. Dan ada lagi orang pinter ini dalam tanda kutip yang bisa mengeluarkan paku lah, bisa mengeluarkan apa silet dan sebagainya. Nah, itu kan kuasa-kuasa gelap. Nah, teman saya ini didoakan doa peperangan seperti tadi mengusir setan. Sembuh, ya sembuh karena dalam nama Yesus. Tapi kalau dia tidak bisa menjaga hatinya saat dia sudah kuasa jahat itu diusir, sakitnya sembuh, tapi kalau dia tidak menjaga dengan kebenaran firman, selalu ada dalam kumpulan komunitas seperti kita ini, maka suatu saat nanti kalau dia buka celah sedikit saja, pasti akan datang lagi roh jahat yang lebih jahat bahkan dari yang sebelumnya. Kalau rumahnya sudah disapu bersih tapi tidak diisi firman, itu akan membawa roh-roh jahat yang lebih jahat lagi. Nah, sayangnya teman saya ini tidak punya komunitas, mungkin ke gereja masih online juga. Jadinya berkali-kali, berulang-ulang. Jadi sakit, diserang, didoakan, sembuh, nanti sakit lagi, dapat serangan, didoakan, sembuh. Sampai kapan? Terakhir ini kemarin dia tutup tahun, badannya bengkak semua. Kalau menurut medis dia digigit kutu, tomcat, sekarang kan banyak itu, semua bengkak-bengkak. Tapi secara alam roh itu ada yang menyerang. Nah seperti itu. Jadi saya katakan di sini bahwa sakit karena kuasa jahat akibat dosa kita. Nah, seandainya teman saya ini, dia mau sadar kalau awal dari sakitnya ini karena dia memiliki hubungan yang tidak baik dengan orang lain, karena perbuatannya, harusnya dia pemberesan dengan orang itu. Meskipun orang itu mau mengampuni atau enggak, dia minta ampun. Dia pemberesan dengan orang itu. Maka saya percaya bahwa dia akan bebas dari semua apa yang ia alami selama ini. Jadi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita ini dalam ucapan kita, dalam perbuatan kita, menyakiti hati orang lain, cepat-cepatlah kita minta maaf. Karena orang yang tidak kenaan seperti itu, ya teman saya ini, dia sudah sakitnya sampai mengakar seperti itu, bahkan dia itu sampai minta dukun itu dengan tanda kutip habisi dia. Berarti kan itu suruh bunuh orang ini kan. Sampai seperti itu. Jadi dia membunuh secara pelan-pelan dengan jalan menyakiti. Nah, kan ngeri ya kalau yang seperti itu. Ini kalau dilakukan orang di luar Tuhan ya mungkin kita masih bisa ini ya mengampuni mereka dan mendoakan mereka. Tapi kalau sesama anak Tuhan,
ini loh, zaman yang sekarang ini, kasih menjadi dingin. Itu sudah terbukti. Di luar sana, banyak orang-orang yang tega seperti itu. Makanya kita bersyukur, kita ada dalam kumpulan komunitas MK ini, untuk kita ini saling menguatkan satu dengan yang lain. Kalau memang ada yang kurang benar, ya kita tegur, enggak apa-apa kan? Kita tegur dengan kasih. Nah, yang ditegur ya jangan sampai sakit hati karena ditegur. Terima, semua itu untuk kebaikan kita. Kita mau bertumbuh bersama. Jangan sampai kita ini yang satu lebih, tapi yang lain wis biarin, wis aku nggak peduli. Jangan. Kalau kita lihat teman kita nggak beres, istilahnya melanggar kebenaran firman, ya paling nggak kita negurnya dengan firman, aman itu. Saya kalau lihat sesuatu yang nggak beres gitu ya, nggak tahu tiba-tiba ada yang ngasih info gitu, saya nggak langsung japri apa-apa ya, saya doakan dulu, langsung saya kirim aja rema. Nanti Tuhan akan bicara dengan dia. Dia penasaran loh, tiba-tiba Bu Eli kirim rema, ada apa? Biar firman yang berbicara kepada mereka. Kita doakan mereka, kita kirim firman, itu aman. Nanti mereka yang akan Tuhan tegur sendiri lewat firman itu. Ya. Jadi di sini mari kita sejenak. Ini saya minta tolong Dona untuk mengetikkan ini. Sejenak kita merenungkan kembali. Ini ada kalimat-kalimat yang bagus. Oke, saya bacakan. Bagaimana kita dapat bekerja dan berkarya dengan baik dalam profesi jika kesehatan kita terganggu? Jadi bagaimana kita bisa bekerja atau bagaimana kita berkarya dengan baik? Kalau kita tidak sehat, pasti tidak akan bisa fokus, ya kan? Pusing aja udah tidak bisa fokus untuk kerja. Tapi kalau kita memiliki tubuh yang sehat, kita pasti dapat bekerja dengan baik, berkarya dengan baik. Yang kedua, bagaimana kita dapat melayani sebaik-baiknya jika kita sakit-sakitan? Bukankah akhirnya kitalah yang akan minta perhatian untuk dilayani? Nah, kalau kita melayani, aku mau melayani, tapi kita dalam kondisi sakit-sakitan, dikit-dikit sakit, dikit-dikit pusing, dikit-dikit sakit perut, dikit-dikit apa gitu. Nah, justru mungkin orang malah perhatiannya kepada kita, dan kita yang dilayani, bukan kita melayani orang lain. Jadi, sakit itu tidak bisa membawa kita untuk melakukan apapun. Yang ketiga ini, bagaimana kita dapat full berpikir untuk orang lain bila pikiran kita pun terpecah-pecah kepada rasa sakit yang sedang ada di tubuh sendiri. Jadi saat kita ingin membantu ada orang lain konseling, tanya masalah, ingin solusi kepada kita, minta solusi. Tapi kita sedang merasakan sakit. Bagaimana kita bisa memikirkan dengan baik masalah orang itu? Sedang kita juga, aku dewe ya pusing, aku dewe ya sakit, nggak bisa fokus, ya kan? Jadi di sini intinya, kesimpulannya bahwa sehat itu sangat penting. Jadi kalau tubuh kita sehat, nggak hanya tubuh yang sehat, tapi rohani kita. Jadi kalau tubuh, jiwa, roh kita sehat, maka kita bisa melakukan semua ini. Bekerja dengan baik, berkarya dengan baik, melayani dengan baik, dan menolong orang lain itu bisa full. Jadi kita fokus. Jadi kita nggak melulu diri kita sendiri. Kita memikirkan diri kita, aku masih sakit, aku masih ini. Nah, kapan untuk orang lain? Iya kan? Sekarang waktunya kita mulai mikirkan bukan diri kita sendiri malah. Pikirkan orang lain. Nah ini satu kesaksian. Saya tutup, anak saya ini Michelle kan kerja di Pandaan. Dia ini kemarin posisinya sakit. Jadi pulang hari Senin pagi, dia itu sudah tidak enak badan. Saya bilang, sudah nanti kalau memang nggak enak ya istirahat. Dia tetap kerja. Malam itu dia mengeluh pusing. Pusing mah aku kok jadi flu, seperti orang mau flu. Jadi kita tetap setiap malam tuh kita doa malam, video call. Jadi Pandaan Malang kita setiap malam.
Nah, dia posisi itu seperti itu. Saya itu sebagai ibu itu rasanya tuh aduh kepengen ke sana kan dia kan sampai minum air panas pun kan dia harus turun, dia di lantai 2 kosnya. Dia hanya punya kami bawain panci kecil pakai listrik gitu. Nah, mandi pakai air panas ya kalau pancinya kecil nggak cukup ya. Harus turun. Ma, aku pusing sudah nggak bisa naik turun gitu ya. Terus saya lihat itu sudah aduh kasihan wajahnya gitu ya, orang yang sakit itu. Nah, saya sebagai seorang mama ini kasihan anakku kalau deket gitu kan bisa langsung ke sana karena jauh jadi. Nah, di sini peran orang tua kita hanya bisa mendoakan dan memberi dia semangat dan juga memberikan nasihat. Jadi kami cuma bisa berdoa dan memberikan ya nasihat, harus minum ini, minum obat atau apa, pokoknya dia harus mandiri karena dia jauh dari keluarga. Saya bilang kalau besok pagi enggak bisa, masih kurang sehat ya enggak usah kerja. Tapi Mama yakin kamu sehat, kamu sembuh gitu aja ya. Kita memberi semangat untuk dia. Nah, pagi tadi papanya kalau pagi itu selalu bangun lebih dulu dan menyapa si putrinya ini. Pagi itu sudah pagi C gitu ya, sudah tanya kabarnya. Nah, puji Tuhan, dia tadi bilang, "Ma, puji Tuhan, Pak, puji Tuhan. Aku pagi ini sudah enakan, sudah sehat, dan aku bisa masuk kerja." Padahal malam itu kalau saya lihat itu wajahnya itu sudah tuh enggak tega. Enggak tega saya. Tapi saya lihat pagi itu dia semangat dan masuk kerja. Ini tadi pulang juga masih kita pantau, katanya puji Tuhan sudah enak. Nah, seperti itu. Jadi kita ini bisa melihat kalau kita ini sakit dan hari ini puji Tuhan kayaknya nggak ada masalah dalam pekerjaannya. Saya yakin Tuhan sudah memberikan kesembuhan sehingga dia bisa fokus untuk kerja. Ini loh yang harus kita pelajari. Kita ini kalau punya badan yang sehat itu enak untuk kerjakan apapun. Kita nggak minta sakit, tapi ada sakit. Nah, itu tadi ada 5 faktor yang kita harus pelajari. Sakitnya kenapa? Apa karena kita ini memang punya kelemahan tubuh? Jadi kita sakit. Nah, kita kalau sudah punya kelemahan tubuh, kita bisa ada sendiri obatnya ya. Kalau sakit karena dosa, nah ayo segera kita bertobat dan minta ampun sama Tuhan. Kalau sakit karena orang lain, ayo dibereskan dengan orang lain supaya itu tidak jadi tambah sakit, gitu kan? Kalau sakit karena kuasa jahat, ya apa kira-kira yang membuka celah sehingga kuasa jahat itu tadi bekerja? Kalau ini teman saya ini karena dia punya ini tadi omongan atau sikap yang tidak baik sehingga membuat orang lain itu sakit hati sehingga kuasa jahat itu masuk membuat dia sakit. Nah, ayo dibereskan. Itu tugas kita dan kita juga bisa mengingatkan orang lain. Jadi sakit itu tidak main-main ya Bapak Ibu. Kita semua, saya berdoa semua warga Sawoja 3 diberikan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat sehingga kita bisa jadi berkat bagi orang lain. Amin. Nah, sharingnya ini kita sudah 20 ya. Kita ada 3 pertanyaan sebenarnya. Nah, apa kita fleksibel aja. Yang pertama, saat Anda sakit, apakah Anda pernah merenungkannya? Penyakit itu berasal dari mana? Itu saja. Monggo, siapa yang akan menjawab? Silakan dibuka mic-nya bagi yang mau jawab. Jadi saat kita itu sakit, aku kira-kira sakit apa? Jangan sampai tertuduh, oh aku sakit apa karena itu ya temanku jahat. Enggak. Kita bisa mengerti sendiri. Kira-kira apa? Oh karena aku teledor, aku ini makan enggak tepat waktu, jadi aku sakit. Nah seperti itu. Aku makan sambal jadi sakit perut. Nah, mungkin seperti itu. Jadi silakan Bapak Ibu. Ya, Pak Widya, loh Pak Widya, Pak Herman. Saya Bu. Silakan Pak, silakan. Kalau saya sakit itu biasanya telat makan. Kalau udah kerja janjian 1, 2, 3 ini kan kita harus tepatin. Nah, sampai lupa makan siang biasanya. Jadi keringat dingin. Ya.
Penyakitnya karena itu tidak teratur makan. Nggak teratur makan. Jadi obatnya harus teratur makan. Iya, ketika teratur makan, jadi Sehat. rasa contoh kayak makan ketan itu. Makan ketan itu kan langsung efek gitu. Badanku rasanya tuh ada gejala pusing, gejala gitu ya. Nah, langsung tak kasih makan. Makan pokoknya ada nasi dikit-dikit makan, udah hilang langsung. Baru berani minum kopi. Nah, istriku enggak. Habis makan ketan makan minum kopi, udah tepar sudah. Pusing dia. Oh gitu ya. Ketan nggak boleh sama kopi ya, Pak? Kelihatannya ngantem lambung mungkin. Oh gitu. Pas tidak sarapan juga. Pas tidak sarapan juga, makan lemper, terus minumnya kopi. Enak. Nah, memang. Setelahnya. Pusing langsung mampus. Oh. Ya gitulah. Siap. Ya Pak. Terima kasih Pak Herman. Jadi dikurangi ya kopi dan ketan. Ya. Kalau ada ketan dibagi-bagi sama kita. Oke, mari Pak Nyoman kan? Pak Nyoman. Kita harus tahu juga kelemahan-kelemahan apa yang harus kita lakukan. Umpamanya, kalau kita mempunyai masalah di pencernaan, kita harus mengurangi asam-asaman, rasa asam itu dikurangi. Yang kedua, pedas-pedesan, karena kami pernah kena asam lambung gara-gara makan sambal terlalu banyak, sehingga ambruk, kena asam lambung. Di samping itu, pengobatannya adalah kita berserah kepada Tuhan, yaitu Yesus menanggung penyakit kita. Itu bisa dilihat di Matius 8 ayat 17, yang saya bacakan begini. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Acuan daripada ayat ini ya di Yesaya 53 ayat 5 dan 6 dan 1 Petrus 2 ayat 21-25. Tujuan daripada ayat-ayat ini yaitu pertama, 2/3 dari pelayanan Yesus di bumi ini dihabiskan untuk menyembuhkan orang sakit. Kitab suci juga menyatakan bahwa Yesus selalu membenci penyakit dan kesakitan. Yang kedua, karena kesembuhan dari penyakit dan kesakitan adalah dasar dari kerajaan Allah. Marilah kita mengizinkan berkat kesembuhan Allah itu dicurahkan keras ke atas kehidupan kita setiap hari. Jadi untuk itu, kalau kita sakit, walaupun kita sudah minum obat, mengurangi hal-hal yang tidak baik, kita tetap berserah kepada Tuhan dan kita tetap percaya kepada Yesus Kristus Tuhan bahwa Dialah Sang Penasihat dan Penyelamat kita. Itu, Bu. Terima kasih. Amin. Terima kasih Pak Nyoman. Jadi kalau kita punya kelemahan tubuh, hati-hati dengan gaya hidup kita atau gaya pola makan kita. Harus dijaga ya. Kadang ya enak ya makan sambal pedes-pedes. Agak nasi panas-panas gitu. Tapi kita lupa kita punya sakit lambung. Ya, terima kasih Pak Nyoman. Oh, Pak Sugeng, silakan. Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya mau merespon dari Pak Herman, Pak Nyoman. Tapi kok susah saya mau ngomong ya. Balik-balik susah terus. Apa yang ada di pikiran kadang-kadang mau tak tuangkan di kata-kata itu kok susah ya. Begini. Masalah seperti contoh Pak Herman tadi, sakit, sudah tahu kelemahan tubuh, tapi karena hal-hal yang menyangkut pekerjaannya untuk menepati orang, jadi jaga
jaga apa ya, jaga image, jaga wibawa, jaga apa itu ya nanti, komitmen janjian yang kuat gitu ya. Tetapi kalau itu terus-terusan kita mengabaikan kesehatan kita, saya kira itu juga tidak benar. Kalaupun toh kita doa, mungkin akhirnya Tuhan biarin aja, biar tahu sendiri, biar koreksi gitu seperti Mbak Eli tadi bilang ya, biar introspeksi. Sebab kita itu kan dituntut untuk menjadi dewasa. Dewasa rohani paralel dengan dewasa karakter kita. Nah, untuk itu firman Tuhan kan sudah mengatakan, kasihilah sesamamu, kasihilah Tuhan Allahmu seperti kamu mengasihi diri. Ayat gimana itu? Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri ya. Artinya kita kan harus mengasihi diri sendiri, memperhatikan diri sendiri, karena diri kita itu kan bait Allah. Jadi itu yang ditekankan Tuhan. Kalau kita tidak mengasihi diri sendiri, ya apa namanya itu? Masa bisa kita mengasihi sesama manusia dengan benar? Itu yang terlintas pada saya. Terus, kalaupun kita dihadapkan pada situasi yang tidak ada pilihan, seperti saya pernah dengar kesaksian saudara sepupu saya, dia itu punya kelemahan tubuh, punya sakit mah, lemah di lambung. Ini zaman dulu ya saudara-saudara, jangan bayangin zaman sekarang. Zaman dulu di kota kecil, di desa lagi. Kalau kita ada kondangan, pada waktu itu dia cerita ada acara gitu, kondangan kalau nggak salah. Dan pada waktu itu kita kan tidak seperti sekarang ya, prasmanan, bisa pilih makanan. Dulu itu ya disuguhi, dikasih makanan apa yang mereka suguhkan. Kalau rawon ya rawon, kalau soto ya soto. Pada waktu itu dikasih soto, ada sambelnya luber ke makanannya, ke sotonya. Jadi satu piring itu pedes semua. Padahal dia sudah lapar, acaranya kan lama mungkin di desa. Acara apa aja itu dulu memang bertele-tele lah. Terus dia harus makan. Kalau dia berpikir kalau dia makan, waduh, perutku sakit ini, lemah, ada sakit mah. Tapi kalau nggak dimakan, aku bisa juga sakit karena telat makan sudah. Akhirnya dia berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku makan makanan ini bukan untuk apa? Bukan untuk mencobai Tuhan, itulah mungkin kurang lebihnya ya. Tetapi aku perlu makan untuk kesehatan. Akhirnya dia doakan dengan sungguh, dalam nama Tuhan Yesus aku makan makanan ini. Ya saya kira nggak mungkin dihabisin lah, pokok isi perutnya ya. Ternyata dia tidak apa-apa. Padahal kecentok sithik sakit biasanya. Pada saat itu enggak apa-apa. Ya, ini semoga dapat ditangkap dengan jelas apa yang ada dalam pikiran saya. Sekian, terima kasih Bu Eli. Ya, terima kasih Pak Sugeng. Karena sudah didoakan, jadi sudah ditahirkan makanan itu. Seperti juga kalau kita ada ya itu firman-Nya yang kalau kamu makan racun pun kita tidak akan mati kalau Tuhan itu yang menolong kita kan. Makanya kalau kita berdoa itu sucikan dan kuduskan makanan ini dengan kuasa firman Tuhan. Agar kita kalau ada orang yang mau berbuat jahat sama kita, dengan kuasa firman ya Bu Eli, tidak boleh darah Yesus. Iya, kuasa firman. Kuasa firman disucikan Yesus. Dengan bukan dengan kuasa darah Yesus. Kuasa firman itu juga sudah apa? Mencakup dengan kuasa darah Yesus. Kalau aku sih lebih kuasa firman. Sudah dijawab dewe.
Katanya darah Yesus terlalu suci untuk makanan. Jadi kita tahirkan dengan kuasa firman. Jadi kalaupun ada orang-orang yang hendak meracuni kita, kita tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Jadi seperti tadi kalau dia sakit emah, tapi dia harus makan, makanannya hanya yang ada itu. Memicu emahnya dia kambuh. Tapi kalau memang dia harus makan itu, bagaimana? Ya, dia berserah sama Tuhan. Tuhan buat itu mungkin tidak pedes lagi, sehingga dia bisa makan dengan aman. Terima kasih Pak Sugeng. Mungkin ada lagi? Bu Sonya? Bu Yuni? Bu Nani? Ini kok tidak ada wajahnya. Bu Nani, halo, shalom. Bu Erna? Kalau tidak ada, kita lanjut ke pertanyaan kedua, supaya kita bisa waktunya tidak terbuang. Ada enggak? Kalau tidak ada, kita lanjut ya. Yang kedua, yang kita sharingkan malam ini, apa pertama kali yang Anda lakukan saat penyakit datang atau kambuh? Doa, obat, atau dokter? Kita tuh biasanya kalau sakit itu sudah yang pertama kali terpikir itu apa? Apa doa dulu? Atau obat-obat mana, atau langsung ke UGD, ke dokter. Mana yang sering kali kita itu secara refleks ya, meskipun kita, oh anak Tuhan ya harus doa dulu itu kan kalau kita ngomongnya orang. Tapi kadang kalau kita pas kondisi sakit, yang mendadak sakit parah, kita ingatnya doa dulu, apa obat dulu, atau langsung UGD. Mana kira-kira Bapak Ibu yang masih sering seperti itu? Silakan. Oh, Pak Widya. Pak Widya lagi. Pak Widya. Ayo Mbak Widya itu ada. Silakan. Nanti yang lain. Yang pertama kali yo, aduh dulu, aduh. Aduh ya, karena sakit ya. Terus setelah aduh apa Pak? Yang diingat? Ya diingat ya, Tuhan tolong. Tuhan tolong. Tuhan tolong terus cari obat. Makan. Saya pasti lapar itu. Kalau saya. Jadi aduh, obatnya terus cari makan tok Pak ya. iya, obatnya makan. Sing repot itu terus di Mars iku lho, Pak. Nek pas di Mars iku kan warung sing buka iku bingung aku. Duh, luwe. Sanggup coklat Pak, sanggup beng-beng. Oh iya. Halo. Bawa Tunggu bekal. Paling tidak permen. Iya. Coklat itu cocok ya, Pak. Ya paling tidak bawa bekal Pak Hernan. Iya Bu, terus gua ini sekarang waktunya saya makan. Minta istri untuk bawain bekal supaya tidak kelaparan. Iya, ayo yang lain. Bu Nani. Bu, saya izin makan dulu boleh ya Bu? Oh ya silakan Pak, biar tidak sakit. Iya Bu. Oke, aja enggak apa-apa. Aku di situ ya enggak apa-apa kok. Yang lain yang mau makan silakan, tapi jangan ditinggal lah saya. Sambil nyemil ya enggak apa-apa. Kan di rumah masing-masing bebas nih kita sambil makan, sambil sharing ya kan. MK kita ini fleksibel, jadi bukan seperti ibadah. Bapak Ibu boleh mau makan, mau minum sambil MK silakan. Jangan sampai perutnya sakit. Nah, itu bukem udah minum. Jangan sampai sakit perut gara-gara waduh MK-nya kelamaan, terus lapar gitu. Silakan. Kalau yang lapar silakan sambil makan. Ayo siapa lagi? Bu Sonya, silakan. Ya. Kalau saya ya obat dulu. Aduh gitu sakit cari promah dulu. Promahnya dibuka baru ingat Tuhan. Oh ya wes dalam nama Tuhan Yesus sih kan. Refleks ya. Ya kayak gitu. Ya dulu saya ini sharing yang dulu ya. Dulu saya pernah mengunjungi teman tuh sakit itu tak kunjungi, terus habis itu tak lihat kan biasa ngunjungi orang kan ngomong-ngomong sedikit terus doa gitu ya. Terus tak lihat itu matanya itu menantang kayak mata orang marah gitu loh.
marah. Bukan marah sama saya, cuma dijak ngomong itu kok marah matanya pokoknya. Matanya kesal kan kelihatan, harusnya kan lemes gitu. Itu enggak, kayak orang mau marah. Duh Tuhan, dikapakno iki aku bingung mau ngomong apa. Mau doano iki ya opo orangnya kok gini matae. Terus akhirnya aku diam, aku dengerno orangnya cerita. Terus ada firman, sepotong firman yang ku ingat di kitab Mazmur itu pasti Taurat Tuhan itu menyegarkan jiwa. Itu ku ingat. Terus ku lihat, oh iya benar, dia jadi orang ini sakit, kondisinya sakit, tapi kesehatan mentalnya juga sakit gitu. Jadi aku pikir ku sediakan telinga saja. Jadi aku diam-diam coba aku ceritakan, terus cerita gitu. Itu sampai 2 jam. 2 jam sampahnya keluar semua gitu ya. Jadi aku dengarkan, ya. Setelah itu matanya melembut. Matanya mulai melembut. Setelah itu aku baru berdoa gitu ya. Jadi kadang-kadang itu orang sakit itu, apalagi kalau sakitnya keras, itu seringkali jiwanya juga terganggu. Jadi jalan pikirannya, cara berpikirnya, caranya melihat orang, melihat dirinya sendiri itu berbeda. Meskipun orangnya sebetulnya penuh dengan firman ya, tapi kemuliaan Tuhan itu tertutup. Nah, jadi hal-hal seperti itu bisa kita rasakan kok. Jadi sementara obatnya mek telinga tok, mek didengar tok, terus baru bisa berdoa. Agak lembut kan orang tuh enggak, kadang-kadang tuh butuh cerita tapi enggak mau dihakimi. Kalau cerita kita nggak sediakan telinga, loh sampean kok gini gitu. Enggak, kadang orang nggak butuh gitu kok. Dia udah tahu, firman dia udah tahu semuanya. Dia butuh telinga gitu ya. Jadi sakit pikiran, sakit hati, sakit apa itu akan memperparah penyakit. Semua penyakit. Jadi yang bisa diatasi kalau sama teman-teman MK ini jangan sampai kena penyakit pikiran, penyakit hati yaitu kita harus jaga itu dulu. Kalau yang penyakit salah sendiri yaitu salahnya sendiri, makan sembarangan atau penyakit itu tadi termasuk penyakit yang apa? Karena datang dari dosa. Datang dari dosa ini termasuk penyakit berat ini, penyakit mental kayak apa? Aku teringat Yudas habis mengkhianati Tuhan Yesus. Habis mengkhianati Tuhan Yesus, uangnya gak dinikmati, diberi tanah, tapi dia bunuh diri. Termasuk sakit mentalnya sakit kena, ya kan? Itu. Jadi hari-hari ini, apalagi kan nubuatan hamba-hamba Tuhan itu bahwa sekarang masuk kesusahan besar gitu ya, masuk masa kesusahan besar. Jadi kita harus menjaga hati, pikiran, semuanya supaya tetap sehat, terutama mental, hati, ya, jaga supaya tetap sehat. Jadi nggak cuma tubuh tok yang dijaga, makan apa semuanya, hati itu yang paling penting. Bagaimana orang bisa bersukacita kalau hatinya tidak bersukacita gitu ya? Orang mesti bilang gini. Hati yang gembira adalah obat. Betul firman Tuhan ya dan amin. Tapi lupa bagaimana dia bisa bersukacita kalau dia nggak tahu bagaimana caranya bersukacita. Enak aja ngomong sukacita. Wong kene loro kok aku ya ngerti. Firmane suruh bersukacita. Nah, tapi loronya kayak gini ya opo bersukacita. Nah, gini kita harus banyak-banyak sharing sama teman gitu ya supaya juga mengerti bahwa sukacita itu datangnya dari Tuhan. Itu yang harus kita tumbuhkan, sukacita yang datangnya dari Tuhan. Nah setelah itu pasti penyakit
yang di luar itu juga pasti akan dipulihkan oleh Tuhan lewat dokter dan sebagainya. Begitu. Ya, Ingat. betul. Terima kasih. Terima kasih Bu Sonia. Benar, sukacita yang dari Tuhan, bukan sukacita yang kita cari-cari di dunia ini. Kadang orang kan, wah aku mau bergembira, aku mau ada hati yang bersukacita, terus cari hiburan di luar sana. Itu kita tidak akan mendapatkan sukacita yang seperti itu tadi, menyembuhkan tulang atau menyembuhkan sakit. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tidak manjur kalau sukacita yang dari dunia. Tapi yang dimaksud adalah sukacita yang dari Tuhan. Meskipun itu hal yang kecil, seperti tadi Bu Sonia bilang, wong aku sakit kok suruh sukacita, mana bisa. Kalau kita sakit itu ya, aduh itu tadi ya, aduh, paling banyak aduhnya daripada puji Tuhannya. Nah, tapi kalau kita mau bersukacita dalam Tuhan, hal sekecil apapun Tuhan itu akan bisa membuat itu kita bersukacita. Saya pernah kok ngalamin yang kayak gitu. Hal kecil gitu, kayaknya itu enggak lucu, tapi bagi saya waktu itu satu hal yang menggembirakan. Seperti ini tadi saya buka-buka YouTube lama itu. Tadi ngomong-ngomong soal YouTube sama Mbak Widya ya Mbak Wid di MK tadi di grup saya buka-buka YouTube. Ternyata di YouTube itu aku pernah ada kenangan-kenangan seperti ini. Meskipun hari ini saya sedikit rasanya gak enak badan itu. Tapi saya bisa ketawa-ketawa sendiri, saya bersyukur dengan apa yang sudah saya lihat itu. Itu hal yang kecil, tapi itu bisa membuat akhirnya saya semangat loh. Malam ini malah bisa duduk di sini, bisa bersama-sama kita sharing. Nggak kelihatan kan kalau kondisinya pada lagi sakit. Nah, memang kita harus cari sukacita yang dari Tuhan, bukan sukacita yang dari dunia ini. Mari silakan, yang lain masih ada? Kalau nggak ada, kita lanjut pertanyaan yang ketiga. Masih ada? Kita lanjut ya. Nah, pertanyaan yang ketiga. Ini tolong yang belum ngomong ini, saya belum dengar suaranya Juni, Bu Yuni, Mbak Widya, Mbak Erna, Mbak Nani, Bu Nani. Ya. Ketiga, bila Anda tahu bahwa sakit Anda adalah akibat dosa, dan berhubungan dengan orang lain, apa yang akan Anda lakukan? Jadi kalau kita tahu, aku sakit ini karena dosaku, dan aku punya masalah dengan orang lain, apa yang akan dilakukan? Silakan. Kalau enggak ada pengalaman itu ya enggak usah. Mungkin ada yang punya pengalaman. Aku ini sakit karena aku ini sudah berdosa. Mungkin seperti tadi yang saya ceritakan teman saya. Gara-gara omonganku loh orang lain tuh loh jadi jahat sama aku atau hubunganku tidak baik. Jangankan sakit yang seperti tadi diguna-guna, tapi kalau kita sudah karena hubungan kita tidak baik dengan orang lain karena akibat dosa kita, ucapan kita yang menyakiti hatinya, kita akhirnya jadi pusing. Itu kan sudah salah satu sakit karena kita berbuat dosa dan ada hubungannya dengan orang lain. Mungkin ada pengalaman, monggo silakan. Juni, ayo Juni ngomong-ngomong. Kamu duduk manis tak Jun? Ayo Jun. Enggak ada, Mbak. Enggak ada Bu Eli, enggak ada pengalaman gitu. Ada, Kalau ada sakit, lah, serangan kuasa gelap. Hari ini, detik ini saya lagi diserang organ-organ tubuh saya yang diburu kan. Kenapa itu? Kelemahan saya nggak tahu. Serangan itu kenapa Jun? Kamu kan harus kan seperti tadi yang sudah tak contohkan dari temanku. Dia dapat serangan. Setiap saya merasakan ada kedahsyatan, di situ kuasa kegelapan serang saya dengan sangat luar biasa. Tapi hari ini, mulai kemarin ya, hari ini baru ini pas waktu saya ibadah ini, sekitar 1/4 jaman, ini sudah mulai. Yang diserang itu jantung sama semua organ-organ tubuh. Tapi ya itu udah biasa ya. Yes. Percaya Tuhan saja. Tuhan beri yang terbaik. Jangan anggap biasa. Jadi serangan itu jangan dianggap biasa. Kalau kita diserang itu berarti ada sesuatu yang nggak beres. Mungkin Juni ada hubungan dengan orang lain yang Juni lupa. Itu bisa jadi serangan itu kan pasti lewat orang. Pakai kuasa gelap. Nggak mungkin kuasa gelap itu pasti setan juga pasti ada di sekitar kita untuk cari celah.
tapi dia tidak akan melakukan itu kalau tidak ada alasan yang tepat. Apalagi sampai Juni merasakan ada serangan di jantungku di ini, itu yang berarti sudah kena serangan. Jangan mau Juni, ya. Tapi nggak pernah Jadi, bisa sampai kena kan, puji Tuhan. iya. Dan saya nggak Kan pernah tadi kamu bilang kayak ngurusi kok di sini orang nggak kayak enak gini. ini. Saya nggak Jadi pernah kita sih, lebih cuman baik kita minta perlindungan Tuhan supaya enggak merasakan yang seperti itu. Kalau kita kita kan enggak tahu alam roh. Tapi kalau sekitar kita ini meskipun seperti setan itu banyak seperti singa yang mengaum-ngaum ingin menerkam kita. Tapi kalau ada perlindungan Tuhan, kita enggak akan bisa merasakan serangan-serangan yang seperti itu. Kita tetap aman. Jadi seperti yang Juni tapi rasakan kita ini. tahu gitu loh Bu Eli. Bener ya, kita nggak pernah sih sampai kena, sampai fatal, sampai gimana. Cuman kita tahu merasakan, cuman nggak sampai menyentuh kita gitu loh. Juni Kalau pertama dulu sih ya saya kan? peperangan luar biasa ya, lama-lama iya sih saya kan nggak perlu perang, saya kan sudah diproteksi sama Tuhan, jadi tak biarkan saja mau-mau. Aku ada sedikit kesaksian ya dengan berhubungan dengan hal ini. Waktu anakku Michelle, waktu masih kecil dia mendapatkan karunia melihat itu. Nah, kami ini sedang makan di sebuah warung gitu ya. Saat kita sedang makan ini kami makan, dia tuh lihat ada si jelek ini, dia itu menghampiri kami. Ya istilahnya mau ganggu ya. Ada di situ dia mau ganggu. Tapi saat itu juga, detik itu juga, malaikat kita ini kan juga dijaga oleh malaikat. Malaikat kita ini pakai pedang roh itu, tiba-tiba langsung mengepung dia, mengepung si jelek ini. Jadi kita ini kalau kita makan di luar kan kita enggak tahu kondisi di sana. Apakah di sana itu banyak setannya atau enggak, kita kan enggak tahu, ya kan? Nah, saat kita makan di situ kan ini ada yang mau nyerang, entah dia itu mau nyerang apa kita kan nggak tahu. Tapi dia tuh sudah mau mendekati. Anakku ini lihat, mama, ada si jelek. Dia kalau ngomong setan tuh si jelek. Si jelek tuh mau nyerang kita, mau mendekati kita, ma. Nah, aku ini ya namanya orang tua yang juga nggak bisa melihat loh. Mau melakukan apa dia, tak gitu kan ya? Tenang, ma. Ada malaikat kita ini langsung pakai pedang. Pedangnya itu berapi, itu langsung ngepung dia. Jadi kami ini yang lagi makan, dalam posisi makan di meja itu aman. Jadi dia itu enggak bisa mau dekat, apalagi nyentuh. Jauh masih di luar, ya, karena dia mau masuk gitu ya, mungkin ya masih di pekarangan gitu ya, mau masuk atau di ruangan itu, tapi dia mau mendekati kami enggak bisa. Mungkin ada jarak gitu. Enggak bisa, karena kita ini punya perlindungan Tuhan. Nggak hanya Tuhan Yesus sendiri, ada pasukan malaikat yang akan mengelilingi kita. Jadi aman. Nah, satu lagi ya Jun, saat kita tidur, jadi waktu itu Michelle tuh lihat saat kami tidur, dia tuh bilang, mama, waktu kita tidur ini di tempat tidur nih ya, malaikat kita itu mengelilingi sekitar ranjang kita. Nah, bagaimana nggak aman? Jadi nggak ada yang bisa menyentuh kita tanpa seizin Tuhan. Kalau kita tidak buka celah, tidak akan bisa. Jadi seperti Juni, kamu yakin, percaya rumahmu ini dilindungi oleh malaikat. Jadi kalau ada serangan apapun yang akan menyerang kamu, kamu nggak akan bisa merasakan, kena ini sakit. Nggak akan bisa seperti itu. Karena dia tidak akan bisa menyentuh. Cuman gitu. nih tahu Bu El, bisa tahu gitu loh, bisa merasakan, cuman nih nggak pernah sampai menyentuh saya. Apa yang diserang dalam tubuh saya tahu, cuman nih nggak pernah bisa sampai kayak fatal kayak bisa sampai gimana. menyentuh. Ya puji Tuhan itu perlindungan Tuhan. Jadi nggak bisa sampai menyentuh, tapi Juni bisa merasakan apa yang merasakan. Ya tetap berjaga-jaga ya Jun. Tetap berjaga, waspada. Oke, masih ada lagi yang lain? Tidak ada waktu. Saya tambahkan sedikit. 8:30. Oh iya Pak Nyoman, silakan. Begini, jadi yang pertama kita melakukan doa dulu, mencari hikmat daripada Tuhan. Apa yang harus dikatakan oleh Roh Kudus. Yang kedua, kita harus hidup kudus
untuk menangkal segala cobaan-cobaan yang ada dari si jahat, kita yang pertama sekali harus hidup kudus, supaya Tuhan menyayangi kita. Yang ketiga, kita melakukan suatu pengampunan, melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang kita kasihi. Siapapun, karena kita tidak tahu perbuatan kita apa benar apa tidak yang kita lakukan setiap kita berhubungan dengan seseorang. Jadi pengampunan, doa, dan lain sebagainya itu ucapkan. Karena kami tahu bahwa semuanya itu kan kita harus melalui doa. Sedangkan doa itu adalah ada dua macam. Satu, berdoa sesuai dengan akal budi, dan kedua, doa dalam roh. Kalau doa dalam akal budi itu dilakukan oleh manusia 100% sebagai manusia sejati tanpa campur tangan Roh Kudus. Berdoa dalam roh adalah percakapan antara roh kita dipimpin oleh Roh Kudus dengan roh Allah. Apakah itu kita sudah bisa laksanakan? Seperti Ibu tadi sudah bisa menangkal karena mereka hidup kudus, itu sudah senjata yang paling baik. Kalau kita berdosa, pasti hal-hal yang jahat itu akan masuk kepada kita. Walaupun kita mempunyai otoritas dan kuasa Tuhan untuk menangkalnya, pedang roh apapun. Tapi kita yang pertama itu harus hidup kudus dulu, supaya Tuhan ada di pihak kita. Itu, Bu. Makasih. Ya, Pak Nyoman, terima kasih. Jadi kuncinya kita harus hidup kudus, hidup benar. Maka Tuhan akan membela kita. Ada pengampunan. Jangan takut kalau dan mengampuni sesama. Kalau memang ada kesalahan kita kepada orang lain, jangan segan untuk minta maaf. Itu yang harus kita lakukan supaya kita tetap aman dalam perlindungan Tuhan. Mungkin Dona mau menambahkan? Silakan Dona, belum ada suaranya tadi. Aku kangen suaramu, Don. Iya, itu apa keinget cerita Mbak Eli yang tadi mau makan itu mau diserang, terus Michelle lihat malaikat dengan pedang roh. Kan firman Tuhan bilang pedang roh itu firman ya. Jadi ketika kita hidup kita penuh dengan firman, kita banyak makan firman, itu malaikat menjaga kita, pedangnya makin besar. Jadi ketika kita nggak punya firman, malaikat kita punya pedang tapi tidak tajam, nggak bisa melawan mereka. Jadi ketika kita firman Tuhan di dalam kita banyak, kita hidup benar, seperti kata Pak Nyoman tadi, itu malaikat kita punya kuasa lebih besar untuk lawan mereka yang jahat-jahat dan jelek-jelek itu. Itu dia kalau yang aku tahu gitu ya. Dan memang yang mungkin yang jadi masalah kadang-kadang kita nggak tahu kita ini sakitnya karena apa. Itu mungkin yang harus kita lebih banyak Mbak Eli bilang introspeksi. Kita sakit ini karena apa, kita harus cari tahu sendiri. Kalau kita nggak tahu, kita sudah berusaha berpikir, kita sama sekali nggak ada no idea dari mana sakit kita tanya Tuhan dong dalam doa, ya kan? Tuhan, kalau aku ini bagaimana, tolong aku, kasih tahu aku supaya aku bisa gimana dengan sakitku gitu kan. Ya itu memang tadi 5 poin tentang sakit itu benar. Itu kadang-kadang dari 5 itu kita mengalaminya pasti ada aja dari 5 itu. Jadi tinggal kita lihat aja sih. Udah bagus itunya. Tinggal ya yang paling ampuh paling kalau ini langsung minta ampun aja sama Tuhan. Walaupun misalnya kita punya nggak enak hubungan sama orang, terus kita jadi kepikiran, jadi kena segala macam. Kalaupun kita belum sempat atau masih segan, masih malu, minta ampun dulu sama Tuhan, ya kan? Kita harus bereskan dulu vertikal, baru kemudian kita bereskan horizontal kita gitu. Itu pasti ini sih. Kalau aku sering kali gitu, kalau lagi nggak enak hati sama orang itu minta ampun duluan sama Tuhan. Walaupun bukan kita yang salah, tapi pasti kitanya nggak enak juga, ya kan? Walaupun kita yang dirugikan, tapi kita pasti nggak enak juga rasanya kalau kita nggak minta ampun sama Tuhan, kemudian kita bereskan. Itu sih kalau dari aku, Mbak Eli. Terima kasih. Ya, terima kasih Dona. Jadi satunya cara minta ampun dulu sama Tuhan, tanya sama Tuhan kita sakitnya kenapa. Kadang kita kan
nggak tahu ya, kita ini karena dosa atau karena kesalahan sendiri atau kelemahan tubuh atau karena orang lain, kita kadang kan nggak tahu. Kita jangan sampai tertuduh. Jadi kalau kita sakit jangan terus, wah aku sakit karena aku ini berdosa. Padahal karena kelalaian kita, terlambat makan. Hmm? 8:30 katanya. Oke, dan juga yang mendoakan jangan, sebentar Pak Sugeng, yang mendoakan jangan terus menghakimi, minta ampun atau yang lain padahal dia sakitnya bukan karena itu, kan kasihan juga. Jadi kita tetap kalau sakit kita koreksi diri kita. Apa kira-kira yang menyebabkan kita sakit? Nah, semoga warga Samudra 3 saat ini yang sakit sudah Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, sembuhkan, dan tidak ada lagi sakit. Semuanya sehat, semangat, Amin. dan sukacita. Sekian Bapak Ibu, sharing kita malam hari ini. Saya kembalikan ke Ibu host, Mbak Widya, monggo. Oh siapa? Doa ya? Dona ya? Oh, langsung ya. Langsung ya? Ada lagi tambahan yang mau didoakan, tadi cuma 2. Ya untuk anak-anak aja, Dona. Untuk anak-anak yang sudah mulai ini Onsite ya nanti. sekolah tatap muka, ini kan nanti tanggal 17 diwajibkan semuanya full harus ikut tatap muka selama 4 jam kalau SMP sih ya. 4 jam, jadi full mereka di sekolah. Dan mungkin yang lain-lain juga. Jadi enggak ada hybrid ya, enggak ada online onsite, sekarang onsite semua. Kita doakan mereka. Oke, itu aja ya. Tambah. Iya Pak. Tentang cuaca ekstrim, karena hujan sekarang ini ada beberapa daerah itu, contoh kayak di Bungo itu banjir, Pasuruan banjir, terus banyak lah yang kena banjir. Jadi minta tolong doain untuk cuaca yang ekstrim ini biar kita tercover ya. Thank you. Oke Pak. Sip. Bu Nani, ada yang mau didoakan? Oke. Ya. Mari kita satukan hati kita mau berdoa, bersepakat di hadapan Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan untuk malam hari ini. Terima kasih Tuhan untuk waktu kami boleh bersama-sama beribadah. Ada firman Tuhan yang kami dengar, ada sharing yang boleh kami bicarakan bersama, ada pujian penyembahan yang sudah kami naikkan, pujian syukur kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tahu Engkau terus beracara dalam MK Sawoja 3. Kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang bermurah hati kepada kami semua. Engkau mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Engkau memberikan kami banyak tuntunan-Mu Tuhan di awal-awal tahun ini. Kepada kami masing-masing secara pribadi, Tuhan berbicara lebih keras lagi supaya kami tahu apa yang menjadi isi hati Tuhan untuk kami tahun ini. Apa yang harus kami benahi, apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami siapkan, apa yang harus kami kerjakan. Tuhan, kami menjadi orang-orang yang tahu apa isi hati Tuhan, orang-orang yang tahu apa yang menjadi kerinduan Tuhan untuk kami. Kami mau menjadi orang-orang yang semakin dekat sehingga karakter kami semakin menyerupai Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kebersamaan kami malam hari ini. Terima kasih untuk Mbak Widya yang sudah boleh membawa kami dalam hadirat Tuhan, Mbak Eli yang sudah memimpin sharing, dan semua Bapak Ibu saudara-saudara kami di MK Sawoja 3 yang boleh hadir bersama-sama. Kami tahu kami mendapatkan berkat yang sama dan kami mau terus berjalan bersama Tuhan karena kami tahu hanya di dalam Tuhan saja ada kekuatan, ada perlindungan, ada tuntunan bagi kami. Kami nggak mau jauh dari Tuhan. Tuhan menolong kami ya Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kami malam hari ini bersepakat Tuhan. Kami meminta Tuhan memberkati, Tuhan menjagai kota Malang kami ini Tuhan, kota tempat tinggal kami. Firman-Mu berkata kami harus berdoa memberkati kota di mana Engkau menaruh kami. Kami memberkati kota Malang. Kami mengatakan shalom untuk kota Malang. Kami tahu Tuhan berbelas kasihan atas kota Malang. Tuhan, ada
Kota Malang Raya juga mengalami Tuhan iklim-iklim yang tidak kondusif Tuhan. Banyak terjadi hujan lebat dan sebagainya yang menyebabkan beberapa daerah mengalami banjir yang besar, bahkan longsor dan sebagainya. Tuhan, kami meminta belas kasihan-Mu untuk kota Malang Raya, Tuhan. Untuk Kabupaten Malang juga, Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, minta belas kasihan-Mu. Kami meminta Tuhan luputkan daerah kami ini, kota kami ini, dari berbagai macam bencana alam yang bisa merugikan banyak jiwa, Tuhan, bisa membawa bahaya. Tuhan, tolong kami. Kami meminta belas kasihan-Mu atas kota Malang Raya, Kabupaten Malang, Tuhan. Engkau Allah yang menciptakan segala sesuatu. Engkau Allah yang berkuasa atas segala iklim. Kami meminta di dalam nama Yesus, Engkau menolong kota kami. Kami juga berdoa agar kota kami ini segera bebas 100% dari pandemi, Tuhan. Kota Malang menjadi kota zona hijau di dalam nama Yesus, Tuhan. Kami berdoa agar semakin banyak orang tahu bahwa Engkau Allah yang mendengar doa anak-anak-Mu, seruan anak-anak-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau berdoa terus Tuhan juga untuk anak-anak kami yang akan segera harus untuk sekolah tatap muka, Tuhan. Mulai minggu depan secara keseluruhan mereka akan harus belajar tatap muka. Tuhan Yesus, Engkau melindungi semua anak-anak dari anggota MK Sawoja 3, tak terkecuali Tuhan, mereka yang sekolah, mereka yang kuliah, mereka yang di sekolah dasar, sekolah menengah, semuanya Tuhan melindungi dengan sempurna. Kuasa darah Yesus melindungi anak-anak kami, Tuhan, sehingga saat mereka harus bersekolah tatap muka, mereka tidak akan terpapar oleh penyakit COVID-19 dengan segala macam spesiesnya, Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, kami bersepakat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau berdoa Tuhan untuk kesehatan dari Pak Gianto. Tuhan, kami bersepakat dari tempat ini. Kami semua yang hadir di Zoom saat ini, kami meminta belas kasihan Tuhan untuk Pak Gianto. Tuhan, apapun penyebab sakit Pak Gianto, kelemahan tubuh, ada kesalahan atau apapun, Tuhan bukakan bagi Pak Gianto secara pribadi, agar pemberesan boleh Tuhan kerjakan. Roh Kudus menjamahnya, Roh Kudus melawat Pak Gianto, Tuhan, sehingga Pak Gianto boleh mengalami pemulihan atas tubuh, roh, dan jiwanya di dalam nama Yesus. Kami percaya kuasa-Mu terlebih besar dari segala kuasa apapun yang ada di dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami memberkati Pak Gianto, Tuhan. Kami juga memberkati Tuhan Pak Nyoman, juga Ibu Ari, seluruh anak cucu menantu dalam perlindungan dan berkat-berkat Tuhan. Kami juga memberkati Ibu Sonya, Tuhan, Ping Ping, suami, Bintang, juga Ivan. Tuhan berkati, Tuhan lindungi keluarga hamba-hamba-Mu ini. Dan kami semua Tuhan, anggota MK Sawoja 3, tidak terkecuali, kami berdoa bersama agar kami semua sama-sama terus merasakan kasih, perlindungan, kuasa Tuhan dalam kehidupan kami. Usaha-usaha kami diberkati, pekerjaan-pekerjaan di kantor diberkati, wira swasta apapun yang kami kerjakan, pekerjaan-pekerjaan apapun yang tangan kami lakukan, Tuhan buat berhasil. Di dalam nama Yesus, kami tahu tidak ada kami yang terpuruk secara finansial. Kami semua diberkati Tuhan, karena kami menjadi orang-orang yang mengenal, mengajar, bahkan hidup dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh kegiatan yang akan kami lakukan sepanjang minggu ini Tuhan, sebelum kami akan kembali bertemu di MK minggu depan. Engkau terus memberkati, menyertai kami semuanya, keseluruhan keberadaan kami, apapun dimanapun kami berada, Tuhan menyertai kami. Kami percaya
Kami tidak pernah kekurangan satupun yang baik dari Tuhan, dan tidak pernah ada satupun yang jahat mampu menyentuh kehidupan kami, karena Engkau pagar tembok sekeliling kami, Engkau perisai dalam hidup kami. Allah yang kami sembah adalah upah kami yang teramat sangat besar. Terima kasih Tuhan, saatnya kami mau menerima berkat melalui hamba-Mu. Bapak Ibu, terimalah berkat kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang senantiasa menyertai, memberkati, dan melindungi kita dari sekarang sampai kedatangan Tuhan Yesus kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Terima kasih Bu Terima Eli, kasih. Mbak Widya, Dona, semua yang hadir, Pak Nyoman. Terima kasih. Terima kasih. kasih. Selamat malam. Kak Eli, Bu Tuhan berkati. Terima kasih. Pak Nyoman. Khususnya Bapak Ibu Saudara semua. Oh ya, Kamis ini Bu kita Yuni. kubu doa ya. Ya, Doa. Kamis terus. aku Kamis ada meeting ini. Oh Meeting ya, nggak apa-apa. GBI, ya. yang Ya. bisa aja. Ya, dadah. Ya, Selamat sampai malam, jumpa makasih. lagi. Sampai jumpa di Jumpa. grup. Udah difoto ya, Dona? Dona? Udah di foto. Udah Oke. difoto. Sampai jumpa Oke, lagi. selamat Selamat malam. Kirain. Makasih Mbak Widya, Pak Herman. Sama-sama, Bu. Apa kabarnya? Loh, kan nggak. Loh, gak dengar ya, Bu? Bu, suara Widya dengar nggak? Bu, halo. Terus mati, Be. Bu, suaranya dengar? Suara masing-masing. Dengar. Oh, dengar. Pak Nyo. Ayo. Selamat, Pak Nyo. Ibu Widya kayak Ibu Dharma Wanita. Ini Widya mau ngomong nggak kedengeran? Iya. Nggak tahu mau ngomong apa ini. Yang ngomong. Ya Pak Nyo, sehat-sehat ya Pak Nyo. Puji Tuhan. Luar biasa. Pamit ya Pak. Selamat Yuk. malam.